Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah web programming 2 dengan menggunakan CodeIgniter. Flow konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengenai apa itu MVC, kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai controller, kemudian yang ketiga pembahasan mengenai metode, dan juga pembahasan mengenai CRUD dengan menggunakan MySQL dan CodeIgniter. CRUD sendiri singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk membahas keempat pembahasan ini, yaitu mulai dari Create, Read, Update, dan Delete dengan menggunakan CodeIgniter. MVC merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Konsep ini diterapkan hampir pada semua framework PHP, termasuk juga CodeIgniter, di mana model memiliki fungsi untuk manajemen data dan juga merupakan komponen yang nantinya akan melakukan manipulasi data yang berhubungan dengan logika, serta bisa melakukan perintah insert, select, update, dan juga delete. Sedangkan view digunakan untuk menampilkan data dalam format-format tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. View bertugas untuk menampilkan tampilan dari logika. Bagian ini merupakan template yang berupa file HTML yang bisa juga disebut dengan halaman web yang ditampilkan sesuai dengan perintah dari controller. Sedangkan untuk controller sendiri adalah bagian yang menerima permintaan kemudian memberikan model dan juga view yang akan ditampilkan pada klien. Bisa dikatakan bagian ini yang menjembatani antara model dan view. CodeIgniter sendiri merupakan sebuah aplikasi framework berbasis PHP yang dibuat oleh Rick Ellis, yang merupakan seorang CEO dari Ellis Lab, yang dirilis pertama kali pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 28 Februari, dan dapat digunakan pada semua operating system. Yang penting mendukung untuk bahasa pemrograman PHP. Ciri-cirinya adalah gratis, kemudian lebih cepat, menggunakan konsep MVC, kemudian URL-nya bisa lebih rapi, kemudian juga library-nya lebih full atau lebih banyak, juga tidak membutuhkan template engine, serta dokumentasinya juga cukup lengkap. Pada video sebelumnya saya pernah menyampaikan bagaimana cara menginstal CodeIgniter, tapi pada pertemuan atau pada video kali ini akan saya ulang kembali. Yang pertama, silakan download dulu CodeIgniter pada link yang sudah tersedia pada bagian deskripsi. Setelah selesai di-download, kemudian Anda ekstrak dengan menggunakan klik kanan, lalu extract here. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah, kemudian boleh dipindahkan ke websitenya, htdocs, kemudian paste. Jika sudah selesai, boleh di rename saja dengan menggunakan misalnya namanya latihan_ci. Kalau kita masuk ke dalam file latihan_ci, terdapat 3 buah folder utama. Yang pertama folder application, system, dan user guide. Kita akan fokus pada folder application, di mana pada folder application ini terdapat folder controllers, kemudian folder models, kemudian folder views. Yang nanti akan kita fokuskan pertama adalah pada folder config, controllers, models, dan juga views. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa CodeIgniter menggunakan konsep MVC, di mana MVC merupakan kepanjangan dari model, view, dan controller. Jadi pada folder latihan_ci yang merupakan template dari CodeIgniter terdapat juga file models, view, dan juga controllers. Lalu kalau sudah diletakkan di htdocs, kemudian diubah namanya menjadi latihan_ci, dan pastikan juga service Apache dan MySQL sudah berjalan, baru kemudian bisa dijalankan dengan menggunakan perintah
localhost underscore latihan CI, di mana latihan CI merupakan nama folder yang tadi kita sudah rubah. Kalau sudah selesai dijalankan, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat. Ini folder-folder latihan underscore CI yang sudah saya pindahkan ke Notepad++. Yang pertama kali dijalankan pada halaman ini adalah yang ada di folder view. Ini dia. Jadi yang Anda lihat tampilan di sini adalah tampilan dari file welcome underscore message.php yang ada di folder views. Kita bisa telusuri bagian mana yang pertama kali dijalankan dari file-file yang ada di folder application. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa bagian yang bertugas untuk mengatur bagian mana yang akan dijalankan pertama kali adalah controllers. Controllers ini akan mengatur models mana yang akan dijalankan atau views mana yang akan dijalankan. Jadi pertama kali yang kita buka adalah file yang ada di folder controllers, di mana pada folder controllers kita buka pertama kali adalah ini folder welcome.php. Kalau kita lihat di dalam file welcome.php ada satu kelas namanya welcome. Kemudian di dalam kelas tersebut ada satu buah metode yang namanya index. Nah, index ini yang akan pertama kali dijalankan. Di dalam metode index, dia memanggil sebuah view yang namanya welcome message. Jadi, kita cari nih, ada nggak file welcome message yang ada di folder view. Sekarang kita lihat, kita masuk ke dalam folder view, ada yang ada di sini. Di dalam folder view, kita lihat ada file welcome message seperti ini. Jadi yang pertama kali dijalankan adalah welcome message, karena controller yang pertama kali control welcome.php yang merupakan file yang pertama kali akan dijalankan merupakan memanggil file index.php. Nah, bagaimana kalau kita tahu welcome.php ini yang pertama kali dijalankan? Sekarang kita lihat pada folder config. Lalu di file roots ini mengatur pada folder roots ini merupakan folder file roots ini merupakan file default yang pertama kali akan mengatur file mana yang akan dijalankan. Jadi file roots akan memanggil file welcome.php, lalu file welcome.php akan memanggil file welcome message.php yang ada di folder view. Ya, memang ini muter-muter, makanya kalau untuk membuat program yang sederhana menggunakan framework sayang, tapi kalau menggunakan framework untuk proyek yang besar itu baru benar menurut saya. Tapi kalau untuk latihan atau belajar saja kita gunakan ini, ya nggak apa-apa. Baik, saya ulangi lagi. File roots yang ada di folder config ini menentukan file mana yang akan dijalankan. Pemanggilan nama file tidak lagi menggunakan extension. Jadi kalau kita memanggil misalnya welcome.php tidak seperti ini lagi, tapi cukup nama filenya saja tanpa menggunakan extension. Lalu di sini ada default controller, jadi pasti yang dipanggil adalah file welcome yang ada di folder controller. File welcome yang ada di folder controller kita sudah lihat isinya yaitu yang ini. Dan file welcome.php akan menjalankan satu buah metode default yaitu namanya index, di mana dalam metode index ini memanggil file lagi yang namanya welcome message yang ada di folder view. Welcome message ini nama file PHP.
dan tidak lagi menggunakan extension seperti ini, tapi cukup memanggil nama filenya saja, welcome message.php yang ada di folder view. Kalau kita lihat di folder view ini ada file namanya welcome message.php seperti ini, dan inilah yang akan pertama kali dijalankan, yaitu ini dia. Nah, misalnya saya tidak ingin menjalankan file apapun pada file welcome.php ini. Sekali lagi, welcome ini akan pertama kali dijalankan. Saya matikan dulu misalnya, jadikan komentar, lalu saya simpan, kemudian saya refresh. Hasilnya seperti ini, kosong, karena pada metode index ini tidak memanggil apa-apa. Kalau saya ingin menjalankan atau mencetak satu buah perintah, halo dunia misalnya seperti ini, saya simpan, kemudian saya refresh, hasilnya seperti ini. Jadi file yang akan dijalankan sekali lagi adalah welcome.php, dan di dalam welcome.php ada metode yang namanya index, dan ini juga yang akan dijalankan pertama kali. Kalau misalnya saya mau manggil dengan perintah ini, this, kemudian load, lalu view, selamat datang, berarti saya harus membuat satu buah file dengan nama selamat datang.php, dan file tersebut harus ditampung di dalam folder view. Seperti itu ya. Jadi ini saya hapus dulu, ini saya kembalikan. Kalau saya refresh, kalau saya ganti folder welcome message, ini ada tulisan hai dunia, sini dia, diambil dari sini. Kalau saya ganti hai semua, seperti ini, saya simpan, kemudian saya refresh. Nah, ini dia hasilnya, hai semua. Jadi kalau mau merubah ini adanya di folder welcome message.php. Nah, sekarang misalnya bagaimana kalau pada file welcome.php saya ingin membuat satu buah metode lagi, misalnya seperti ini. Saya buat satu buah metode namanya tampil.mhs, di mana nanti pada metode tampil.mhs ini saya akan menampilkan baris ini adalah metode tampil mhs. Bagaimana cara menjalankannya? Kalau saya refresh seperti ini, tetap aja yang akan dijalankan adalah yang metodenya index. Ini udah beda metode lagi nih. Jadi saya punya dua metode di kelas welcome. Yang pertama metode index, yang kedua metode tampil mhs. Cara menjalankan metode tampil _mhs adalah sebagai berikut. Pertama, panggil nama filenya yaitu index.php, kemudian nama filenya yaitu welcome ini, baru kemudian panggil nama metodenya tampil _mhs. Ini dia. Jadi kalau mau manggil metode pada file welcome, pertama file index.php nya dipanggil, kemudian welcome, nama file ini nih welcome, kemudian baru nama metodenya tampil.mhs. Nah, sekarang misalnya saya ingin memanggil satu buah view yang namanya view underscore
MHS seperti ini. Oke, saya simpan, kemudian saya refresh, tampilannya seperti ini. Oh sorry, ini kurang satu. Nah, seperti ini. Saya simpan, kemudian saya refresh, errornya jadi seperti ini. Unable to load the request file view_mhs.php. Artinya tidak bisa memuat file yang diminta, yaitu view_mahasiswa.php, karena kita belum membuat file di folder view dengan nama view_mhs. Jadi yang pertama harus kita buat adalah kita bikin satu buah file namanya view_mhs.php. Saya bikin di sini. Nah, apa yang mau saya buat? Saya sudah punya satu buah table seperti ini nih, di Excel. Nanti isinya adalah file ini. Karena filenya dalam bentuk Excel, kalau saya langsung taruh di sini, tampilannya kan acak-acakan nih, tidak dalam bentuk table seperti ini. Jadi saya harus ke sini dulu, ke Dreamweaver, lalu masuk ke desain, ini dalam bentuk table nih. Lalu kalau sudah tampil sama tampilan yang diminta, atau sudah muncul tampilan yang diminta, saya masuk ke code, baru kemudian saya copy semuanya, lalu saya paste. Nah, nama filenya adalah view_mhs dan taruhnya ada di view_mhs.php, seperti yang ada di sini nih, view_mhs. Jadi nggak usah lagi manggil nama extensionnya, langsung nama filenya aja. Saya simpan, kemudian saya refresh, hasilnya seperti ini. Yang sudah muncul data yang ada di file view_mhs. Tapi ini masih statis, belum terhubung dengan database. Nah, selanjutnya kita akan buat bagaimana caranya supaya file view_mhs ini terhubung dengan database. Saya juga sudah membuat satu buah database dan table seperti ini. Datanya persis sama dengan yang ada di file view_mhs.php tadi. Saya sudah punya satu buah database namanya latihan_ci. Kemudian ada satu buah table di dalam database latihan_ci dengan nama mahasiswa. Di dalam table mahasiswa, saya sudah punya 10 record, datanya seperti ini. Nanti data yang ada di tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini ada di dalam database latihan_ci, akan ditampilkan pada file tampil_mhs, tapi tidak lagi statis. Ini saya tutup dulu. Ini tampilannya masih statis, Anda bisa lihat sendiri, tidak ada koneksi ke database atau table sama sekali. Nanti akan kita hubungkan. File MHS ini akan menampilkan data yang ada di tabel mahasiswa. Supaya terhubung dengan database, pertama kali yang harus kita sesuaikan adalah file database yang ada di folder application, config, kemudian ada file namanya database, lalu ada ada 3 buah bagian yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah username dari MySQL-nya, password, dan juga database yang akan kita gunakan. Username defaultnya adalah root, kemudian passwordnya sudah saya rubah, ini passwordnya. Kemudian database-nya sesuaikan dengan database yang sudah kita buat, yaitu ini nama database-nya latihan_ci. Kita masukkan di sini
latihan underscore CI. Kemudian ada bagian lagi yang harus disesuaikan, yaitu pada file autoload. Pada bagian autoload, untuk library-nya yang harus kita masukkan adalah library ini, database. Jangan lupa disesuaikan. Jadi langkahnya pertama, ubah autoload-nya, autoload libraries menjadi database, lalu file database sesuaikan username, password, dan juga nama database-nya. Lalu saya balik ke folder welcome. Yang akan saya gunakan adalah bukan lagi metode index, tapi yang akan saya gunakan adalah metode tampil underscore mhs. Itu yang akan saya gunakan selanjutnya. Jadi pada metode tampil underscore mhs akan saya gunakan untuk memanggil nama tabelnya. Ini saya turunkan dulu seperti ini. Yang pertama, saya akan memanggil satu buah model yang namanya modelku. Ini nanti saya akan menyusul. Jadi ini belum ada nih, nama file modelku.php yang ada di folder model, ini belum ada. Nanti akan kita buat. Lalu di dalam folder model, saya buat satu buah variabel seperti ini. Jadi maksudnya nanti di dalam file modelku.php yang ada di folder model, saya akan buat satu buah metode namanya getData, di mana file getData ini akan digunakan untuk memanggil tabel. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel mahasiswa. Jadi perintah query-nya adalah select bintang from mahasiswa yang merupakan nama tabel. Saya batasi misalnya hanya 5 record yang akan saya tampilkan. Setelah itu, data yang akan kita tampilkan nanti bentuknya adalah array seperti ini. Jadi pemanggilannya juga dalam bentuk array. Saya bikin satu buah parameter atau variabel. Ini boleh beda. Ini boleh beda dengan ini. Boleh aja. Data MHS. Sorry. Jadi ini diambil dari sini. Dan ini boleh bebas. Nama variabel ini boleh bebas. Selanjutnya saya akan panggil file view MHS yang akan menampilkan data dari tabel mahasiswa. Jadi nanti data yang ada di tabel mahasiswa akan ditampilkan pada file view MHS. Pada view MHS tadi, pada file view MHS masih statis seperti ini. Kalau saya buat, kemudian saya simpan, lalu saya refresh, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tidak ada perubahan karena yang dipanggil tetap view MHS. Sekarang kita coba hapus beberapa baris dari record yang ada di tabel view underscore MHS. Saya hapus 4 buah baris. Saya hapus 9 buah baris, saya sisakan 1 buah baris aja.
Ini untuk headernya, jadi saya hapus mulai dari sini. Saya save, kemudian saya refresh. Sekarang tinggal satu buah file, masih statis. Nah, langkah selanjutnya, karena di folder welcome, di file welcome.php metode tampil MHS, saya harus membuat satu buah model dulu dengan nama modelku. Jadi saya buat satu buah model, lalu saya simpan di folder application, kemudian models. Nama filenya adalah modelku, seperti ini. Selanjutnya saya buat kelas dulu. Di pertemuan sebelumnya pembahasan tentang OOP, kita sudah bahas bahwa kelas itu terdiri dari nama kelas, metode, dan juga properti atau variabel. Jadi pertama kali saya buat nama kelasnya. Nama kelasnya ini harus sama dengan nama filenya ya. Nama filenya tadi modelku.php, jadi nama kelasnya disamakan dengan nama filenya. Extends ci underscore model. Sorry, nggak pakai ini. Kemudian di dalam kelas model saya buat satu buah metode namanya get data. Sorry, public function get data, lalu dicantumkan satu buah parameter namanya table. Kalau bikin satu buah variabel namanya tampil sama dengan this db, kemudian query, lalu table, baru kemudian ditampilkan dalam bentuk array. Seperti ini. Nama get data, nama function atau nama metode get data ini disamakan dengan yang ada di metode tampil MHS ini, get data. Dan modelku ini nama kelas atau nama file, samain juga ya. Sorry, nama file. Sini. Nama modelnya. Lalu nanti variabel ini, query ini akan ditampung di variabel table seperti ini. Baru kemudian setelah dibuat modelnya, pada welcome ini nanti akan menampilkan atau memanggil nama file view_mhs. Ini dia. Nah, view MHS ini yang nanti akan digunakan untuk menampilkan datanya. Sekarang kita panggil. Ini nggak boleh lagi ada kutip 2 setelah echo nanti. Ini saya ubah dulu. Ini saya ubah dulu. Ini dia. Ini dia juga. Coba untuk mencetak dan ditutup dengan di sini. Kalau saya save kemudian saya refresh, hasilnya adalah seperti ini, tidak ada perubahan. Baru kemudian kita panggil recordnya for each $data MHS as data
data underscore MHS ini nama variabel atau nama parameter yang ada di sini, bukan yang ini, tapi yang ini disamakan. Sekarang kita lihat, kita coba ya, name-nya kita panggil dulu. Jadi variabel yang selanjutnya yang akan kita gunakan adalah bukan variabel ini, tapi variabel ini. $data dipanggil nama fieldnya. Field yang pertama adalah ini dia, name. Name. Saya save, kemudian saya refresh. Ini harusnya sudah muncul. Seperti ini. Name-nya sudah berubah, tapi namanya belum. Karena saya belum memanggil nama field yang lain. Saya panggil nama field yang lain. Field yang kedua pada tabel mahasiswa adalah nama underscore MHS. Nama underscore MHS. Kemudian untuk ininya adalah program underscore studi dan kelas. Kita sesuaikan program underscore studi dan juga kelas. Kemudian saya refresh. Ini sudah saya simpan. Lalu saya refresh, hasilnya seperti ini. Sekarang sudah berubah. Yang ditampilkan sebanyak 5 buah record. Misalnya saya akan menambahkan nomor, kolom nomor yang ada di name sini. Saya tambahkan di atas ini nomor. Saya save, kemudian saya refresh. Ini ada nomor. Lalu di bagian sini saya tambahkan nomor. Saya bikin satu buah variabel namanya no, mulai dari 1, lalu $no plus, baru kemudian di sini saya tambahkan td/td, lalu panggil variabelnya yaitu no. Saya simpan, kemudian saya refresh. Hasilnya seperti ini. Yang ditampilkan datanya sebanyak 5 karena pada file welcome.php saya batasi, yang ditampilkan adalah 5. Keseluruhan record yang ada di tabel mahasiswa jumlahnya adalah 10. Jadi kalau saya mau menampilkan 8, tambahkan limit 8. Saya save, kemudian saya refresh. Hasilnya seperti ini. Baik, segitu dulu untuk materi kali ini, yaitu materi tentang menghubungkan database MySQL dengan menggunakan code igniter, yaitu mulai dari controllernya, kemudian modelnya, dan juga view-nya, serta pengaturan pada autoload pada library database.